Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 11 November 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jangan sombong. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, padi semakin bernas isinya akan semakin merunduk. Terkadang susah saat memanennya karena bilurnya bisa menyentuh sampai ke tanah. Hal tersebut dipakai untuk menggambarkan hidup yang semakin rendah hati, walau memperoleh kesuksesan di dalam berbagai kehidupannya. Hidup yang demikianlah yang diinginkan Tuhan dari umatnya, supaya hidup semakin rendah hati. Dalam hidup ini memang banyak pencapaian yang baik yang kita peroleh. Jangan kiranya hal tersebut membuat kita tinggi hati dan sombong, membuat kita berpikiran bahwa apa yang kita capai tersebut hanya karena kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Yesaya pasal 5 ini terdapat perkataan celaka yang diteriakkan terhadap berbagai kejahatan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel, yaitu celakalah yang pertama, yang memperluas tanah milik dengan merampas milik orang lain. Yang kedua, celakalah kehidupan yang mengikuti nafsu tanpa memperdulikan Tuhan. Yang ketiga, celakalah kepada orang yang biasa berbuat jahat sambil menginjak-injak hukum Allah. Keempat, celakalah yang menyebut bahwa yang baik jahat dan yang jahat baik. Kelima, celakalah yang bergantung pada kebijaksanaan diri, bukan pada penyataan Tuhan. Keenam, celakalah orang yang tidak menjalankan tugas-tugasnya di dalam takut akan Tuhan. Untuk orang-orang yang demikian, firman Tuhan yang disampaikan Yesaya mengatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Mereka salah menilai diri. Dengan kesombongan mereka merasa diri lebih bijaksana dan cerdas ketimbang orang yang lain. Mereka yang dimaksud Yesaya dalam nats ini adalah pemimpin, penguasa, dan orang-orang kaya di tengah umat Israel yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, mereka melakukan ketidakadilan di tengah-tengah umat Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23 ayat 12 mengatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dan ia akan ditinggikan. Itu artinya sikap sombong dan tinggi hati adalah satu sikap atau karakter yang tidak disukai Tuhan ada di dalam diri orang-orang percaya. Apa yang diinginkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Kerendahan hati. Seperti padi semakin berisi semakin merunduk, demikianlah juga orang-orang percaya di dalam kehidupannya semakin rendah hati, yang merupakan salah satu dari 9 buah roh yang dituliskan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5.
Marilah kita hidup di dalam standar yang dikehendaki Tuhan, yaitu hidup di dalam kerendahan hati, di mana kita mengakui campur tangan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kerja dan aktivitas kita. Selain itu, dengan kerendahan hati, kita mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, di mana kita hidup mengasihi sesama kita manusia. Jangan sombong. Amin. Mari kita nyanyikan Bupende 187 ayat 3. Dengando Panogu. Dia loho sude naju katroha natimbo idi patu toruho alai sude naserepi maroha ido nasai diasi-asiho parhatana gogo ditanoon dihagigi honro ami sude nada ngoli ditatap hohape nang urupanmu akai tokto. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai hidup kami di tengah-tengah dunia ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Kiranya kami hidup di dalam kerendahan hati. Kami mengaku bahwa semua yang kami miliki adalah dari Tuhan. Dan kami akan mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kerendahan hati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.